Lalu apa yang terjadi? Saudi ngamuk besar. Karena Wahabi Saudi nggak dimasukkan ke Ahlus Sunnah. Hari ini kalau Anda buka berita di Saudi, saudara, baik di surat kabar, TV dan lain sebagainya, mereka mengecam habis muktamar itu. Mereka katakan ini muktamar buatan Iran, ini muktamar buatan Rusia, ini muktamar buatan Yahudi, ini muktamar memecah belah umat dan seterusnya. Nah, saya ditanya, Habib gimana itu? Kok Wahabi Saudi nggak dimasukin? Ya saya jawab, ya udah tempat itu putusan. Lalu gimana kalau Wahabi Saudi mau dimasukkan? Bisa. Tadi kan sudah kita sebutkan syaratnya sudah. Bisa. Kalau mereka mau dimasukkan, saudara, mereka harus evaluasi kembali, yaitu tentang akidah tasbih, akidah tajsir, saudara, dan juga tentang trilogi tauhid yang selama ini mereka jadikan pegangan. Itu yang menjadi persoalan yang dinilai oleh Aswaja, saudara. Saudara, kalau soal tabaruk, soal tawassul, soal maulid, soal Isra Mi'raj, itu masalah furu'. Mereka ditolak sebagai Aswaja bukan karena itu, bukan, saudara. Bukan mereka ditolak karena trilogi tauhidnya yang bertentangan dengan Aswaja. Memilah-milah orang kafir disebut ahli tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, karena akidah mereka ini beraroma tasbih dan tajsir. Nanti kita buktikan, saudara. Walaupun mereka menolak, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk, saudara, sehingga mereka ditolak dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Saudi nggak mau dikategorikan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan menyerupakan Allah dengan makhluk, jangan menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk, jangan memilah-milah trilogi tauhid, jangan orang kafir disebut ahli tauhid, dan ada yang tidak kalah pentingnya, jangan seenaknya mengkafir-kafirkan orang di luar Wahabi. Nah selama ini kan mereka yang keluarkan As'ari dikeluarin dari Aswaja, saudara. Maturidi dikeluarkan dari Aswaja. Begitu kita keluarin dia dari Aswaja, ngamuk, saudara. Insyaallah, kira-kira jelas tidak? Saya enggak menutup, saudara. Saudi, kalau saya katakan Wahabi bukan Aswaja, saya tidak mengkafirkan mereka. Mereka Muslim, mereka saudara kita. Saudara sama dengan Mu'tazilah juga Muslim, Khawarij juga Muslim, saudara. Qadariyah, Jabariyah, mereka semua Muslim, mereka saudara kita. Tapi mereka tersesat jalan, mereka harus diluruskan. Jadi Wahabi dalam pandangan saya ahlul bidah wal ahwa. Mereka ini pengikut bid'ah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Saudara, terlalu mudah mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan saudara muslimnya. Jadi kalau Wahabi mau diterima sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bedanya tipis, saudara. Ini Wahabi tinggal dipoles sedikit jadi Ahlus Sunnah. Tinggal dipoles sedikit. Saudara, bagaimana polesnya? Trilogi tauhid disatukan, jangan dipilah-pilah. Orang kafir jangan disebut ahli tauhid. Satu dong. Yang kedua, tinggalkan itu akidah itsbat yang menjurus kepada akidah tasbih dan tajsir. Jangan menyerupakan Allah dengan makhluk dan jangan menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk. Dan yang ketiga, saudara, syaratnya stop pengkafiran sesama muslim. Kalau ini mereka lakukan, mereka Ahlus Sunnah, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ini mereka tidak lakukan, mereka muslim, tapi mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas tidak? Ada yang bilang, Habib nggak takut ngeluarin Wahabi dari Ahlus Sunnah. Saudara, nah kenapa mesti takut? Yang hak harus dikatakan. Boleh hak walau karena. Dan kita bukan sekedar teriak di atas mimbar untuk menghina-hina. Tidak, kita ilminya. Kita punya data, saudara, yang bisa dipertanggungjawabkan. Mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pengakuan itu tidak bermakna apa-apa. Pengakuan itu tidak berarti apa-apa, tidak bermanfaat bagi dia selama tidak ada buktinya. Mengaku sebagai Ahlus Sunnah, pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dia harus bisa membuktikan mana bukti bahwa dia pengikut sunnah Nabi. Kalau dia mengaku sebagai pengikut sunnah Nabi, ternyata yang dijalankan banyak yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ya, maka pengakuan seperti itu tidak ada gunanya. Pengakuan seperti itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan dia malah berdosa kalau dia tahu sebenarnya bahwa dia bukan orang yang mengikuti sunnah Nabi. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengaku sebagai pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, buktikan apakah sunnah Nabi sudah ada di tubuh kita, sudah ada di diri kita, sudah ada di amalan kita, sudah ada dalam muamalah kita dengan orang lain, sudah ada dalam akhlak kita di masyarakat. Jangan sampai kita hanya mengaku sebagai seorang Ahlus Sunnah, tapi ternyata tidak ada buktinya. Begitu pula sebaliknya. Jangan gampang menuduh orang lain sesat. Jangan gampang menuduh orang lain sebagai ahli bid'ah. Jangan gampang menuduh orang lain sebagai orang yang sudah keluar dari Islam.
Jangan gampang menuduh orang lain telah fasik, kecuali ada bukti yang kuat yang bisa kita tegakkan. Sehingga nantinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempertanggungjawabkan tuduhan kita. Ya, inilah Islam yang menjunjung tinggi bukti ilmiah. Agama Islam itu bukan sembarangan, ya. Agama yang sangat kuat, sangat ilmiah. Agama yang menjaga hak semua individu. Semua dijaga hak. Islam itu agama yang rabbani. Agama yang tidak ada celah untuk menyalahkan. Karena agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan terus terjaga. Itulah kelebihan agama Islam. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah atas nikmat agama yang sangat luar biasa ini. Jangan kita sia-siakan. Belajarlah terus. Ini adalah warisan yang paling berharga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah para pewaris nabi-nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Dan sungguh para nabi, mereka tidak mewariskan dirham atau dinar atau dirham. Mereka tidak mewariskan harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'syaral anbiya'i la nuraf ma taraknahu sadaqah." Kami para nabi itu tidak diwarisi, tidak mewariskan harta. Harta yang kami tinggalkan itu sedekah bagi kaum muslimin. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Innama warrathul ilm. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan agama ini, maka dia telah mendapatkan bagian warisan yang sangat besar. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, agama yang sangat istimewa ini jangan kita sia-siakan. Belajarlah terus, update terus ilmu agama kita. Kajian-kajian yang ustadz-ustadznya sangat mumpuni dalam ilmu agama, ya terus ikuti. Dan kita tidak akan rugi ketika belajar ilmu agama. Waktu yang kita keluarkan, kita habiskan untuk belajar ilmu agama akan menjadi pahala bagi kita. Kemudian ketika mendapatkan ilmu agama, kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Pintu-pintu kebaikan akan terbuka lebar di hadapan kita. Dan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.